Creepypasta Part 42. Nomor 1. Stalking Villager. Seorang anak sekolah bernama Doris baru saja selesai membuat rumah bawah tanah di Minecraft-nya. Karena Doris sedang gabut, jadi ia memutuskan untuk membuat sebuah pancingan lalu pergi memancing di perairan dekat rumahnya. Sesampainya di sana, ia langsung merapikan tempat pemancingannya, namun di situ ia melihat kalau shadernya agak sedikit ngebug. Doris tak menghiraukan hal itu karena ia hanya berpikir untuk mendapatkan barang bagus saat memancing. Ketika sore tiba, Doris terlalu fokus memancing sampai ia tidak menyadari kalau ada sesuatu yang melintas di kejauhan. Setelah lama memancing, bukannya barang bagus yang Doris dapatkan, melainkan ia malah mendapatkan kepala villager yang sangat creepy. Merasa bingung dengan apa yang didapatkannya, ia pun membawa kepala itu ke rumah dan melihatnya secara detail. Di situ Doris juga sempat AFK sebentar dan menggoogling tentang kepala villager yang didapatkannya. Namun sayangnya ia tak mendapatkan petunjuk apapun dari Google. Merasa sedikit heran, ia pun memasukkan kepala tersebut ke dalam chest, lalu lanjut menerangi sekeliling rumahnya dengan beberapa torch. Saat kembali ke rumah, Doris merasa lapar dan ingin membakar ikan yang ada di chestnya. Namun di saat ia hendak memasaknya di furnace, tiba-tiba saja chest yang ada di sebelahnya terbuka. Doris mencoba untuk menghancurkan chestnya, namun isinya telah menghilang semua. Akan tetapi saat chestnya dipasang kembali dan dicek, semua isinya masih ada di situ. Tapi lagi-lagi saat dihancurkan, isinya tidak ada. Tak tahu apa yang sedang terjadi, Doris pun memasangkan lagi chestnya. Namun tanpa diduga, Doris terkejut dengan melihat adanya kepala villager menyeramkan muncul di chest satunya lagi. Doris baru menyadari kalau chest yang terbuka sebelumnya juga terdapat kepala villager, yang berarti kepala villager itu bisa saja berpindah-pindah chest. Doris mencoba menghancurkan chest yang di sebelah kiri dan sekarang itemnya sudah bisa ngedrop semua. Setelahnya, Doris meletakkan chest beserta itemnya lagi seperti sedia kala. Karena sudah larut malam, Doris pun pergi tidur di kasurnya. Doris terkejut dengan apa yang dilihatnya barusan. Mengapa chestnya bisa berpindah dan muncul dua kepala villager creepy? Doris yang keheranan mencoba menanyakan tentang kepala villager itu ke temannya. Namun tentu saja, temannya yang tak tahu apapun menjawab kalau hal itu mustahil bisa terjadi di Minecraft. Masih penasaran dengan hal itu, Doris mencoba tidur lagi untuk yang kedua kalinya. Namun tetap saja, dua kepala itu masih saja menghantuinya. Doris pun mengecek lagi isi chestnya, namun itemnya ternyata sudah berpindah ke chest yang sebelah kanan. Mengira kalau kepala villager itu adalah kepala yang membawa petaka, jadi Doris pun mengambilnya lalu membuangnya jauh ke dalam sungai. Kemudian saat Doris tidur, tidak ada hal aneh lagi yang menghantuinya. Keesokan harinya, saat Doris sedang santai memasak di furnace, ia iseng mengecek chestnya. Di situ ia sadar kalau ada satu kapak miliknya yang menghilang. Doris mencari ke semua chest yang ada, namun tak kunjung menemukannya. Tak ingin memikirkannya lebih lanjut, jadi Doris pun membuat kapak stone yang baru dan menyimpan satu cadangan kapak yang ada di chestnya. Dan di hari itu, Doris hanya menghabiskan waktu untuk menebang pohon saja. Malam harinya, Doris memasang pagar di pinggiran pintu masuknya. Jaga-jaga supaya tidak ada mob jahat yang masuk ke rumahnya. Namun saat tertidur, Doris melihat villager penguntit yang melarikan diri dari rumahnya. Doris mencoba untuk mencari kemana villager itu pergi, namun ia telah kehilangan jejak villager itu. Tak peduli dengan hal itu, Doris pun lanjut tidur saja.
Keesokan harinya, Doris hanya mengambil looting yang ada di Desert Village, lalu merapikan semua item yang didapatkannya. Setelah beberapa hari bermain, Doris mulai melihat ada keanehan yang muncul, di mana terdapat daging babi yang berserakan di atas tanah. Kemudian Doris tidak sengaja bertemu dengan sebuah goa yang belum pernah dilihatnya. Ketika sampai di ujung goa, Doris merasa aneh dengan blok stone di depannya. Dan saat iseng berjalan, ternyata itu adalah tembok palsu yang bisa ditembus ke dalam. Doris pun memasuki tembok tersebut. Di situ, ia menemukan ruangan mengerikan dengan villager yang sebelumnya Doris temui. Villager itu sedang tertidur pulas. Di situ, Doris juga menemukan adanya chest yang berisi kapak miliknya yang sebelumnya menghilang. Selain itu, juga terdapat sebuah buku bertuliskan kalau villager itu adalah villager psikopat yang suka membunuh sesama atau kanibal. Doris yang mengetahui hal itu segera ingin membunuh villager psikopat tersebut. Namun sayangnya villager itu bangun duluan.